Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas UAS kami. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Wulan Paramita Putri, Nur Anissa Rahman, Lydia Najun, Yosefania Indrimayu Weaoa, Sionia Dewindal Gulen, Prima Oktaviani Seubria, Elizabeth Dina, Lutger Rusponi, dan saya Rodeta Pikap. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Wulan. Kepada Wulan saya persilahkan. Baik, topik pertama adalah tentang jari-jari atom dan ukuran ion. Nah, jari-jari atom sendiri secara sederhana dijelaskan sebagai jarak antara inti atom dengan orbital elektron terluar yang paling stabil. Jari-jari atom diukur dengan satuan angstrom, yang mana 1 angstrom setara dengan 100 pikometer. Nah, pikometer dan nanometer di sini merupakan satuan standar internasional untuk mengukur jari-jari atom. Besarnya ukuran jari-jari atom dipengaruhi oleh muatan inti atom. Muatan inti yang besar dalam atom akan menarik elektron yang berada di sekeliling untuk lebih dekat kepada inti. Seperti yang tertulis di sini bahwa besarnya jari-jari atom sangat dipengaruhi oleh gaya tarik inti terhadap elektronnya. Semakin banyak muatan inti atom, maka semakin besar gaya tarik inti atom dengan elektronnya. Nah, gaya tarik ini akan menimbulkan dampak berupa elektron akan semakin dekat kepada inti sekaligus membuat jari-jari elektron menjadi semakin pendek. Jari ion didefinisikan sebagai ukuran setengah dari jarak antara inti 2 ion yang berdekatan dalam kristal ion. Jari-jari ion dapat berubah tergantung pada muatan dan kondisi ion tersebut. Kita misalkan pada atom yang kehilangan elektron. Atom yang kehilangan elektron otomatis akan menjadi kation. Nah, kation ini biasanya jari-jari ionnya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena ketika atom berubah menjadi kation, atom tersebut telah kehilangan elektron dan memiliki muatan positif yang lebih besar, sehingga muatan inti atomnya lebih besar dan lebih mampu untuk menarik elektron yang berada di sekitar, sehingga muatan inti di dalamnya lebih besar dan elektron tertarik ke dalamnya dan menyebabkan jari-jari ionnya menjadi lebih kecil. Sebaliknya, ketika atom mendapatkan elektron dan berubah menjadi anion, jari-jari ionnya biasanya menjadi lebih besar. Nah, ketika atom menjadi anion, elektron yang dikandungnya akan bertambah, sedangkan proton yang di dalamnya tetap. Nah, jumlah proton dan neutron yang tidak seimbang ini akan membuat muatan inti yang tidak dapat menarik seluruh elektron yang berada di sekitarnya dengan kuat sebagaimana jari-jari atom sebelumnya. Jadi, itulah yang menyebabkan mengapa jari-jari ion anion lebih besar daripada jari-jari atomnya. Nah, di sini kita lihat sendiri bubble periodik menjelaskan bahwa dari kanan ke kiri jari-jari atom mengalami pertambahan ukuran. Hal ini seperti yang dijelaskan pengaruhnya terkait dengan muatan inti atom. Dari atas ke bawah, atom mengalami pertambahan muatan, tetapi atom juga mengalami pertambahan jumlah kulit, yang mana pertambahan jumlah kulit ini akan memengaruhi jari-jari atom sehingga muatan inti tidak berpengaruh sebanding dengan peningkatan jumlah kulit, sehingga menyebabkan jari-jari atom dari atas ke bawah tabel periodik mengalami pertambahan. Nah, ini adalah gambaran tentang jari-jari ion. Di sini diberi petunjuk bahwa jari-jari ion diberikan warna merah, jari-jari atom diberikan warna kuning, ungu, dan oranye. Di sini kita lihat sendiri ada kation lithium yang memiliki jari-jari ion yang lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Sedangkan kita lihat di bagian sebelah kanan, di sini ada anion. Kita ambil contoh, ada Cl- di sini, jari-jari atomnya lebih besar, lebih kecil daripada jari-jari ionnya itu sendiri. Nah, inilah yang telah dijelaskan mengenai besar dan kecilnya ukuran jari-jari atom, jari-jari ion pada kation dan anion. Selanjutnya di sini adalah struktur kristal. Pengertian dari struktur kristal adalah setiap struktur ion, molekul, atau atom yang disatukan dalam susunan 3 dimensi yang teratur. Struktur kristal adalah salah satu dari 2 jenis susunan struktural atom, yang lainnya adalah struktural amorf. Perbedaan utama antara struktur kristal dan amorf adalah susunan strukturnya. Struktur kristal dapat dianggap sebagai tingkat keteraturan tertinggi yang ada dalam suatu material, sedangkan struktur amorf tidak beraturan dan tidak memiliki pola kisis kristal yang berulang. Sederhananya di sini adalah struktur kristal dapat dianggap sebagai sebuah kotak kecil dengan atom, molekul, atau ion yang terletak di area tertentu dalam kotak tersebut. Yang berikut jenis ikatan dalam struktur kristal. Di sini ada 3 jenis ikatan dalam struktur kristal. Meliputi yang pertama, ikatan ionik,
ikatan ionik disatukan oleh ion bermuatan positif dan negatif serta gaya elektrostatisnya. Yang kedua, ikatan logam. Ikatan logam itu ialah ikatan atom logam dengan keelektronegatifan serupa yang membentuk bahan logam. Terus yang ketiga, ada ikatan kovalen, yaitu ketika dua atom berikatan melalui berbagai pasangan elektron atau serah terima elektron. Molekuler atom atau molekul disatukan oleh gaya antar molekul. Baik, yang berikut ini adalah energi kisi atau kita akan membahas tentang lingkaran Born-Haber. Nah, siklus Born-Haber ini digunakan terutama sebagai cara untuk menghitung energi kisi atau lebih tepatnya adalah entalpi. Jadi energi kisi bisa dikatakan juga sebagai entalpi kisi yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, entalpi kisi ini itu merupakan perubahan entalpi yang terlihat dalam pembentukan senyawa ionik dari ion berfasa gas atau proses eksoterm. Dan yang berikut ini kita bisa lihat di diagram yang sebelah kiri itu merupakan siklus Born-Haber pada senyawa asam klorida. Nah, jumlah energi untuk setiap tahapan proses itu tuh harus sama dengan entalpi pembentukan logam dan non-logam. Jadi rumusnya itu adalah delta F sama dengan V ditambah setengah B ditambah IEM dikurang EAX ditambah UL. Nah, delta HF ini adalah energi kisi atau entalpi kisi tadi, sedangkan V ini merupakan entalpi sublimasi atau logam litium, dan B ini adalah energi ikatan dari V2. Misalnya kalau kita menggunakan ion fluorida berarti kita ini setengah dari F gitu, misalnya setengah F2 gitu. Jadi misalnya jika kita menggunakan litium, jadi itu ditambah dengan setengah F2 jika reaksi pembentukannya itu tuh merupakan litium. Sedangkan kalau IEM itu merupakan energi ionisasi atom logam. Nah, ini diperoleh dari M ditambah IEM itu menghasilkan M plus ditambah elektron, satu elektron. Nah, sedangkan kalau EAX itu merupakan afinitas elektron atom non-logam X. Misalnya, jika kita menggunakan fluorin, berarti X-nya itu kita ganti dengan fluorin. Sedangkan kalau UL itu sendiri merupakan energi kisi yang dinyatakan dalam sifat exotherms dalam sebuah contoh yang kita gunakan. Nah, entalpi besi pembentukan dan 4 pertama dari 5 energi yang dapat ditentukan secara eksperimental, tetapi energi kisi tidak dapat diukur secara langsung. Sebaliknya, energi kisi dihitung dengan mengurangi 4 energi lain dalam siklus Born-Haber dalam entalpi bersih pembentukan. Nah, jadi kita lihat pada siklus Born-Haber pada senyawa asam klorida ini, itu tuh ada 6 tahapan. Jadi, di sini energi kisi ini dihitung dengan mengurangi 4 energi lain dalam siklus Born-Haber, sehingga kita hanya memperoleh 2 tahapan saja gitu. Selanjutnya, jika dikurangi 4 energi lain, kita peroleh rumus baru yaitu 0 sama dengan min delta HF ditambah V ditambah setengah B ditambah IEM ditambah dengan energi ionisasi dikurang dengan afinitas elektron kemudian ditambahkan dengan energi kisi. Nah, ini merupakan siklus Born-Haber bagi perubahan entalpi pembentukan standar litium fluorida. Kita lihat di sini ada anak panah arah ke atas dan anak panah ke bawah. Maaf, anak panah yang menunjuk ke atas menunjukkan reaksi endotherm, sedangkan anak panah yang menunjuk ke bawah itu menunjukkan reaksi exotherm. Jadi ini adalah contohnya pembentukan litium fluorida. Nah, entalpi pembentukan litium fluorida atau LiF dari unsur-unsur penyusunnya litium dan fluorin dalam bentuk stabilnya dimodelkan dalam 5 tahap. Seperti dilihat pada grafik ini, yang tahap pertama itu merupakan perubahan entalpi atomisasi litium, sedangkan yang kedua merupakan entalpi ionisasi litium, yang ketiga ini merupakan entalpi atomisasi fluorin, dan yang keempat merupakan afinitas elektron dari fluorin, sedangkan yang terakhir ini merupakan entalpi kisi litium fluorida. Nah, perhitungan dari energi kisi ini dari litium fluorida ini bisa kita gunakan perhitungan yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Yang berikut kita masuk ke elektrofitas dan kepolaran ikatan. Jadi elektrofitas sendiri itu merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Nah, di sini dia menggunakan skala Pauling di mana metode kuantitatif untuk mengukur elektronegativitas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elektronegativitas ini ada nomor atom dan jari-jari atom. Nah, nomor atom ini meningkat dari kiri ke kanan pada periode seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jari-jari atom menurun dari atas ke bawah dalam suatu golongan. Contohnya ini adalah fluorin dengan elektronegativitasnya 4,0, oksigen 3,5, dan nitrogen 3,0. Kita tahu bahwa kepolaran itu merupakan pembagian muatan tidak merata karena perbedaan elektronegativitas. Nah, perbedaan elektronegativitas ini berdasarkan tingkat kepolaran, dia non-polar itu kurang dari 0,5, polar 0,5 sampai 1,7, dan ionik itu lebih dari 1,7. Contoh ikatannya,
Kalau pada nonpolar contohnya ada H2 dan ada oksigen, sedangkan polar itu ada air dan hidrogen klorida, sedangkan ikatan ionik ini ada natrium klorida. Nah, pengaruh kepolaran ikatan ini nih dipengaruhi oleh titik didih dan titik lebur. Dan juga dipengaruhi oleh kelarutan, di mana di sini dia sistem light dissolved light, di mana polar akan melarut pada pelarut polar dan non-polar akan melarut pada pelarut non-polar. Baik, saya akan menjelaskan tentang ikatan dan energi ikatan pada molekul halida. Jadi energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan atom-atom dalam sebuah molekul atau senyawa. Nah, untuk molekul halida, energi ikatan merujuk pada energi yang dilepaskan ketika ikatan kovalen terbentuk antara atom hidrogen dan atom halogen. Energi ikatan molekul halida merupakan energi yang dilepas atau diserap ketika sebuah ikatan terbentuk atau putus. Nah, jadi energi ikatan juga biasanya dapat dihitung secara teoritis menggunakan rumus tertentu, seperti menggunakan hukum Coulomb atau ikatan ionik, atau data elektronegativitas untuk ikatan kovalen polar. Energi ikatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama yaitu kekuatan ikatan. Jadi kekuatan ikatan kovalen dalam molekul halida akan bervariasi tergantung pada atom-atom yang terlibat dan kondisi lingkungan. Nah, umumnya semakin dekat kedua atom dan semakin banyak elektron yang mereka bagi, maka semakin kuat ikatan kovalen yang terbentuk. Sebagai contohnya, misalnya ikatan H dengan Cl biasanya lebih kuat daripada ikatan H dan F, karena ukuran atom-atom dan jarak antara atom-atom dalam molekul. Faktor yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Jadi, faktor-faktor seperti suhu dan tekanan juga dapat mempengaruhi energi ikatan dalam molekul halida. Nah, pada suhu dan tekanan tertentu, molekul dapat mengalami perubahan fase di mana ikatan antara atom-atom menjadi lebih lemah atau bahkan terputus. Sebagai contoh, pada suhu yang cukup tinggi, molekul halogen dapat berada dalam bentuk gas, di mana ikatan antara atom-atom menjadi kurang kuat. Slide berikutnya. Nah, ini merupakan gambar contoh ikatan dan energi ikatannya. Misalnya ada ikatan Br, misalnya Br berikatan dengan F. Itu energi ikatannya 237. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang energi ikatan tunggal. Energi ikatan tunggal adalah ikatan ion, energi yang diperlukan untuk membentukkan ikatan antara dua ion dengan muatan berlawanan. Dalam konteks kimia kuantum, konsep ini dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan energi potensial elektrostatis antara dua ion yang bermuatan. Ketika dua ion bermuatan berlawanan mendekati satu sama lain, mereka saling tertarik secara elektrostatis. Energi ikatan tunggal adalah energi minimum yang dibutuhkan agar kedua ion tersebut menjadi terikat dalam sebuah ikatan ion. Dalam kimia kuantum, energi ikatan tunggal ini dapat dihitung dengan menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum, seperti persamaan Schrödinger untuk menentukan distribusi probabilitas elektron di sekitar ion-ion tersebut. Selain itu, energi ikatan tunggal juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran ion, muatan ion, dan struktur elektronik mereka. Semakin besar muatan ion atau semakin kecil jarak antara ion-ion tersebut, maka energi ikatan tunggal akan semakin besar. Adapun contoh dari ikatan tunggal yaitu pembentukan ikatan antara ion natrium atau Na+ dan ion klorida atau Cl-. Dalam senyawa natrium klorida atau NaCl, ketika ion natrium Na dan ion klorida Cl- mendekati satu sama lain, gaya tarik elektrostatik antara muatan positif pada ion natrium dan muatan negatif pada ion klorida menyebabkan elektron saling tertarik. Proses ini menghasilkan pembentukan ikatan ion, di mana ion natrium melepaskan satu elektron untuk membentuk ion positif atau Na+, sementara ion klorida menerima elektron tersebut untuk membentuk ion negatif atau Cl-. Energi ikatan tunggal dalam kasus ini adalah energi potensial elektrostatis yang dibutuhkan untuk membentuk dan mempertahankan ikatan antara ion natrium dan ion klorida. Ini merupakan energi minimum yang diperlukan untuk ikatan ion tersebut sehingga membentuk ion. Selanjutnya adalah skala elektronegativitas. Nah, skala elektronegativitas ini merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengukur kecenderungan suatu atom dalam molekul untuk menarik elektron-elektron pembentuk ikatan kimia ke arahnya. Nah, skala ini memungkinkan ilmuwan kimia untuk memahami dan memprediksi sifat-sifat ikatan kimia antara atom-atom dalam molekul. Bisa kita lihat pada poin yang pertama ini, skala elektronegativitas. Ini dapat mengukur kemampuan atom dan menarik elektron dalam ikatan kimia.
Kemudian perbedaan elektronegativitas ini bisa dilihat dari besar dan kecilnya ini. Besarnya ini ikatannya lebih polar, cenderung memiliki muatan parsial, sedangkan kecilnya ini ikatan kurang polar dan cenderung berbagi elektron lebih merata. Kemudian yang kedua prediksi jenis ikatan. Prediksi jenis ikatan ini ada dua, yaitu ikatan ionik dan kovalen. Ionik ini merupakan ikatan ionik ini perbedaan elektronegativitasnya sangat besar, sedangkan kovalen perbedaan elektronegativitasnya kecil hingga sedang. Yang ketiga, penentuan kepolaran ikatan. Bisa kita lihat, yang pertama ikatan polar terbentuk dari perbedaan elektronegativitas yang besar, yang kedua ikatan nonpolar terbentuk dari perbedaan elektronegativitas yang kecil. Kemudian yang keempat, pengaruh pada sifat fisik dan kimia. Ini yang pertama ada titik didih, senyawa dengan ikatan lebih polar cenderung memiliki titik didih yang lebih tinggi. Senyawa polar lebih mudah larut dalam air dibandingkan senyawa non-polar. Yang berikut adalah keelektronegatifan dan karakter ion ikatan. Nah, keelektronegatifan adalah sifat atom yang menunjukkan seberapa besar kemampuan atom untuk menarik elektron dari sebuah ikatan. Nah, semakin besar nilai keelektronegatifannya, maka semakin kuat atom tersebut untuk menarik elektron. Poin yang kedua adalah pengaruh keelektronegatifan pada ikatan kovalen. Keelektronegativitas mempengaruhi bagaimana elektron terbagi dalam ikatan kovalen. Jika kedua atom memiliki nilai keelektronegatifan yang sama, maka mereka akan berbagi elektron secara merata dan menghasilkan ikatan kovalen nonpolar. Namun jika nilai keelektronegatifan berbeda, maka atom dengan keelektronegatifan lebih besar akan menarik elektron lebih kuat dan menghasilkan ikatan yang kovalen polar. Poin yang berikut adalah karakter ion ikatan. Karakter ion ikatan ini juga dikenal sebagai bilangan koordinasi, di mana menunjukkan bahwa jumlah atom, molekul, atau ison yang ikatan pada suatu pusat ion. Jumlah ini sangat penting dalam menentukan struktur molekul dan sifat fisik kimia. Poin yang berikut adalah penggunaan keelektronegativitas dalam prediksi sifat ikatan. Keelektronegativitas digunakan untuk memprediksi sifat ikatan seperti polaritas dan kekuatan ikatan. Yang berikut adalah perbedaan nilai keelektronegatifan antara atom-atom dalam suatu ikatan, mempengaruhi distribusi elektron dan akhirnya sifat ikatan yang dihasilkan. Poin yang terakhir dari keelektronegatifan dan karakter ion adalah keelektronegatifan dalam ikatan ion. Keelektronegativitas juga mempengaruhi ikatan ion, di mana atom dengan keelektronegatifan lebih besar mengambil elektron dari atom lain dan membentuk ion. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh seperti atom klor yang memiliki keelektronegatifan lebih tinggi daripada hidrogen, sehingga ikatan elektron lebih dekat pada klor dalam molekul HCl. Yang berikut adalah keelektronegatifan dan perubahan entalpi. Elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom dalam suatu molekul untuk menarik pasangan elektron menuju dirinya sendiri. Perubahan entalpi, sedangkan perubahan entalpi adalah perubahan energi dalam suatu sistem kimia saat reaksi kimia terjadi. Perbedaan elektronegativitas yang pertama di sini mempengaruhi perubahan entalpi reaksi kimia. Yang berikut reaksi eksotermis. Ada dua, yang pertama definisi, yaitu reaksi yang melepaskan energi dalam bentuk panas. Yang kedua ada kondisi, yaitu terjadi jika perbedaan elektronegativitas antara dua atom yang bereaksi besar. Yang berikut ada reaksi endotermis. Ada dua juga, yang pertama definisi, yaitu reaksi yang menyerap energi dari lingkungan. Yang kedua ada kondisi, yaitu terjadi jika perbedaan elektronegativitas antara dua atom yang bereaksi kecil. Hubungan perbedaan elektronegativitas dan energi reaksi. Yang pertama, kuatnya tarikan elektron. Yang kedua ada energi yang dilepaskan atau diserap. Dan yang berikutnya implikasi pada reaksi kimia, yaitu besarnya perbedaan elektronegativitas memengaruhi jumlah energi yang dilepaskan atau diserap selama reaksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih.